Selamat bergabung di channel Sobat Matematika. Saat ini kita belajar mengenai Teorema Pythagoras dan Triple Pythagoras. Teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa jumlah kuadrat sisi tegak lurus pada segitiga siku-siku itu sama dengan kuadrat dari sisi miringnya atau hipotenusanya. Rumus Pythagoras adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. A tambah 2 dan B pangkat 2 ini adalah jumlah kuadrat dari dua sisi segitiga siku-siku yang membentuk sisi tegak lurusnya. Nah, sama dengan C pangkat 2. C pangkat 2 ini adalah kuadrat dari hipotenusanya. Hipotenusa adalah sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi, kita gunakan rumus Pythagoras ini untuk mencari panjang sebuah sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui nilainya. Tetapi, kita sudah mengetahui panjang dua sisi lainnya. Ciri-ciri segitiga siku-siku. Dua sisinya tegak lurus, mempunyai satu sudut siku-siku yaitu 90 derajat, dan sisi miringnya atau hipotenusanya berhadapan dengan sudut siku-siku segitiga. Cara menghitung panjang hipotenusa segitiga siku-siku dengan rumus Pythagoras. Nah, di sini terdapat dua sisi segitiga siku-siku yang membentuk tegak lurus. Nah, ketika kuadrat dari dua sisi ini dijumlahkan, hasilnya adalah kuadrat hipotenusanya, yaitu sisi miringnya. Mari kita hitung bersama ya. Jadi, di sini sisi segitiga siku-sikunya ini merupakan A dan B-nya. Nah, yang mana saja boleh ya. Bisa ini yang A atau ini yang B, atau kalau mau dibalik juga boleh. Ini B, ini A-nya. Yang penting A dan B-nya di sini adalah sisi tegak lurus dari segitiga siku-sikunya. Jadi misalnya A-nya adalah 3 cm, jadi 3 kuadrat kita tambah dengan sisi siku-siku satunya lagi yaitu yang B. Jadi sini ada 4 cm, jadi 4 kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya kita akan hitung 3 kuadrat, artinya 3 pangkat 2, yaitu 3 dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 9. Ditambah dengan 4 kuadrat. 4 kuadrat artinya 4 dikali 4, hasilnya adalah 16. Sama dengan C pangkat 2. 9 ditambah 16 hasilnya adalah 25. Kemudian 25 sama dengan C pangkat 2. Karena kita ingin tahu hasil C-nya berapa, sekarang kita akan AK kuadratkan. Nah, AK kuadrat dari C pangkat 2 adalah C. AK kuadrat dari 25 adalah 5. Dengan demikian kita tahu bahwa nilai C-nya di sini adalah 5. Jadi, panjang hipotenusa pada segitiga siku-siku di sini adalah 5 cm. Kita juga dapat mencari tahu panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika kita sudah mengetahui panjang sisi segitiga siku-siku lainnya dan sisi miringnya. Nah, jadi pada contoh di sini kita sudah tahu salah satu sisi segitiga siku-sikunya ada 8 cm dan sisi hipotenusanya atau sisi miringnya adalah 10 cm. Sekarang kita akan mencari tahu sisi segitiga siku-siku satunya yang belum diketahui. Nah, mari kita tentukan ini adalah sisi A-nya
dan misalnya di sini adalah sisi B-nya. Nah, sekarang kita gunakan rumus Pitagorasnya. Jadi, A-nya di sini kita belum tahu, jadi kita tuliskan A kuadrat, kemudian ditambah dengan sisi yang B adalah 8 cm, jadi 8 kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, C-nya adalah sisi miring atau hipotenusanya, adalah 10, jadi 10 kuadrat. Nah, jadi A kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 10 kuadrat. Sekarang mari kita hitung. 8 kuadrat artinya 8 dikali 8 hasilnya adalah 64. Kemudian 10 kuadrat artinya 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. Jadi A kuadrat ditambah 64 sama dengan 100. Karena kita ingin mencari tahu nilai A-nya, sekarang kita bisa pindahkan suku positif 64 ke sisi sebelah kanan. Nah, saat dipindahkan, positif 64 dipindahkan ke sisi sebelah kanan, ini berubah menjadi negatif atau kurang 64. Nah, jadinya A pangkat 2 sama dengan 100 dikurang 64. Nah, 100 dikurang 64 hasilnya adalah 36. Jadinya A kuadrat sama dengan 36. Sekarang kita ingin cari tahu nilai dari A-nya saja. Jadi sekarang kita akan menggunakan AK kuadrat. AK kuadrat dari A pangkat 2 adalah A. AK kuadrat dari 36 adalah 6. Dengan demikian, panjang sisi segitiga siku-siku A di sini adalah 6 cm. Menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dengan triple Pitagoras. Ketika kita harus menentukan 3 ukuran yang dapat membentuk segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan rumus triple Pitagoras untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Triple Pitagoras adalah 3 bilangan asli positif yang menyatakan panjang setiap sisi segitiga siku-siku dengan tepat. Untuk itu, kita harus mengetahui rumus triple Pitagorasnya. Kita lihat di slide selanjutnya ya. Rumus triple Pitagoras. Dengan mengetahui rumus triple Pitagoras, kita dapat menentukan dengan tepat ukuran panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku termasuk sisi miringnya, yaitu hipotenusanya. Jadi, sobat, rumusnya di sini untuk mencari tahu salah satu sisi siku-sikunya yang membentuk sisi tegak lurusnya adalah 2 dikali X dikali Y. 2XY. Kemudian untuk satu sisi tegak lurus lainnya, kita gunakan rumus X kuadrat dikurang Y kuadrat. Untuk sisi miringnya atau hipotenusanya, kita gunakan rumus X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sekarang kita bisa tentukan nilai X dan Y-nya. Pastikan nilai X-nya harus lebih besar dari nilai Y-nya. Contohnya di sini sobat, misalnya kita tentukan X-nya adalah 2. Nah, berarti Y-nya adalah 1. Nah, jadi untuk salah satu sisi siku-sikunya, rumusnya adalah 2XY. Nah, 2XY artinya 2 dikalikan dengan X, yaitu 2, dan juga dikalikan dengan Y, yaitu 1. Nah, jadi 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. 4 dikali 1 adalah 4. Jadi sobat, salah satu sisi tegak lurusnya dari segitiga siku-siku, panjangnya adalah 4 cm. Selanjutnya, kita akan hitung sisi siku-siku lainnya yang membentuk tegak lurus. Nah, jadi sobat, rumusnya adalah X kuadrat dikurang Y kuadrat.
Kalau X-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat dikurang dengan Y kuadrat, berarti 1 kuadrat. Nah, 2 kuadrat hasilnya adalah 4. 4 dikurang dengan 1 kuadrat, yaitu 1. 4 dikurang 1 adalah 3. Jadi, sisi tegak lurus dari segitiga siku-siku satunya lagi, panjangnya adalah 3 cm. Selanjutnya, kita akan menghitung sisi miring atau hipotenusanya. Rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jika X-nya adalah 2, berarti 2 kuadrat, ditambah Y-nya 1, berarti 1 kuadrat. Nah, sekarang kita hitung ya. 2 kuadrat adalah 4, ditambah 1 kuadrat adalah 1. 4 ditambah 1 adalah 5. Jadi sobat, sisi hipotenusa dari segitiga siku-siku di sini adalah 5 cm. Jadi kalau ditanya, 3 ukuran yang dapat membentuk segitiga siku-siku dengan tepat adalah 4, 3, dan 5. Mari kita coba contoh selanjutnya. Pastikan untuk nilai X dan Y di sini merupakan dua bilangan asli yang positif. Bisa berapa saja bilangannya, yang penting nilai X-nya harus lebih besar dari nilai Y-nya. Jadi misalnya sekarang X-nya kita berikan 4. Dan untuk Y-nya kita bisa berikan 2. Ya, untuk Y-nya kita bisa berikan angka berapa saja yang lebih kecil dari X. Jadi Y di sini bisa 3, bisa 2, bisa juga 1. Tapi tidak bisa 0 ya, atau bilangan negatif. Ini harus bilangan asli positif. Nah, jadi misalnya untuk contoh di sini, kita tentukan X-nya adalah 4, Y-nya adalah 2. Nah, sekarang kita akan hitung untuk salah satu sisi siku-sikunya yang membentuk tegak lurus. Nah, rumusnya adalah 2XY. Jadi 2 dikali X dikali Y. Nah, jika X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah 2, nah sekarang kita akan hitung ya. 2X-nya berarti 2 dikalikan X, yaitu 4. Jadi 2 dikali 4 adalah 8. Kemudian kita akan kalikan lagi dengan Y. Nah, Y-nya adalah 2. Jadi 8 dikalikan 2 hasilnya adalah 16. Nah, selanjutnya lagi kita akan hitung di sini sisi siku-siku atau sisi tegak lurus lainnya dari segitiga siku-siku. Nah, tadi di sini misalnya X-nya adalah 4. Jadi 4 kuadrat dikurang dengan Y-nya adalah 2, jadi 2 kuadrat. Nah, jadi menggunakan rumusnya di sini 4 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Nah, sekarang kita hitung ya. 4 kuadrat adalah 16, dikurang dengan 2 kuadrat. 2 kuadrat adalah 4. Jadi 16 dikurang 4 hasilnya adalah 12. Jadi salah satu panjang dari sisi tegak lurus segitiga siku-siku adalah 12. Selanjutnya kita akan menghitung sisi miring atau hipotenusanya. Rumusnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti kalau X-nya adalah 4, jadi 4 kuadrat ditambah Y-nya adalah 2, jadi 2 kuadrat. Nah, sekarang kita akan hitung ya. 4 kuadrat adalah 16, kemudian ditambah dengan 2 kuadrat adalah 4. Nah, 16 ditambah 4 adalah 20. Jadi sobat, di sini 3 bilangan yang tepat untuk membentuk segitiga siku-siku adalah 16, 12, dan 20. Sobat, rumus Pythagoras juga dapat digunakan untuk menentukan jenis segitiga yang terbentuk dari 3 ukuran panjang sisi segitiga. Untuk cara contoh dan pembahasannya dapat dilihat di video selanjutnya ya.
Terima kasih Sobat Matematika. Sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya ya.